tibalah di penghujung acara malam hari ini. Kita akan sama-sama mendengar tausiah dan sekaligus doa yang akan dibawakan oleh guru kita Abuya Al-Mukarram Kiai Haji Wahidin Ibnu Abdul Al-Madawi. Mohon diberi jalan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tibalah di penghujung acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peringatan Haul Al-Wali Al-Maghfurlah rahmatullah alaih. Kerasana apa Aceng, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah, kemudian juga manakib dari sahibul haul yang insyaallah akan disampaikan oleh Abuya guru kita semuanya yang sudah hadir. Untuk itu marilah kita persiapkan hati kita, konsentrasi kita, semoga kita bisa mengambil manfaat dan faidah dari tausiah Abuya, dan kita mohonkan kepada Abuya nanti di penghujung acara untuk mendoakan kita semua dan mendoakan negeri kita tercinta Republik Indonesia. Kepada Abuya alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala azimi minnati wa ni'mati wujudi wa maulidi wa bi'tsati sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad alladhi huwa al-wasilatul 'uzma wal wasitatul kubra. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha wal amil bimuqtadaha min satwatihil kubra wa min sakhatihi wa azabihi fid dunya wa fil barzakh wa fil ukhra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, usikum wa nafsi bitaqwallah wa kamalil mutaba'ati li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Para pecinta Allah dan Rasulnya, para pengagung Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para pemuji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sama-sama mencari segala kebaikan Allah dan kebaikan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana jika setetes dari kebaikan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diteteskan ke ahli bumi, yang mau dimasukkan ke dalam api neraka, maka tidak akan jadi mereka masuk neraka. Andai kata tetesan kebaikan tersebut diteteskan kepada ahli neraka, maka neraka menjadi dingin dan mereka yang ada di neraka dipindah ke surga. Ketika tetesan itu diteteskan kepada ahli musibah, maka musibah diangkat seketika.
Ketika musibah akan diturunkan, lalu tetesan kebaikan itu menetes kepadanya, maka musibah akan dibantingkan jauh-jauh oleh Allah. Ketika tetesan itu diteteskan, maka segala keinginannya, permohonannya yang disodorkan kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mengabulkannya. Kita semuanya menunggu tetesan tersebut. Semoga kita semuanya yang hadir khususnya dan siapapun yang terlibat dalam terwujudnya acara yang agung ini, semoga mendapatkan tetesan tersebut, sehingga sebelum pulang dari majelis yang mulia ini, dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita, keinginan kita sudah dikabulkan oleh Allah. Si celaka sudah dipindahkan oleh Allah menjadi si selamat dan bahagia. Si hina dipindah oleh Allah menjadi si mulia di sisinya. Si tercela di sisi Allah dan di sisi para kekasih Allah menjadi si terpuji di sisinya. Berapa banyak manakib orang-orang yang celaka berubah seketika menjadi selamat karena mendapatkan tetesan tersebut. Terkadang dengan barang atau dengan amalan yang menurut pandangan kita sekilas ini amalan sepele, rasanya kok kan? Rasanya tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah, bahkan menyelamatkan banyak orang dari murka Allah, dari siksa Allah. Namun ternyata Allah tidak menyepelekan amal soleh hambanya, walaupun sebesar biji sawi atau sebesar atom. Kita dengar ada cerita 450 orang yang ada di alam barzakh yang sedang disiksa gara-gara ada pemuda lewat ke astana tersebut lalu membaca sholawat 1 kali kepada baginda Nabi besar Muhammad, lalu minta kepada Allah pahalanya agar dilimpahkan kepada ahli kubur tersebut. Pas ahli kubur itu semuanya lagi ada dalam siksa kuburnya, seketika siksaan menghilang dan berganti kehidupan mereka di alam kuburnya menjadi kehidupan yang sangat penuh dengan kenikmatan. Karena apa? Karena datang ampunan Allah, datang kasih sayang Allah. Lantaran apa? Lantaran sholawatnya seseorang mukmin Allah. Berapa kali? Hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Salawat terlalu panjang, Allah disebut, Nabi Muhammad SAW disebut, ada kalimat-kalimat lain, 1 kata saja Allah, begitu. Maka kata Allah sangatlah berharga. Kita mendengar dalam riwayat hadis bahwa bumi dan langit dan semua galaksi tidak akan dihancurkan selama di bumi ini masih ada yang menyebut Allah. Allah. Belum ditambah apa-apa. Belum ditambah apa-apa. Ketahuilah bahwasanya yang menyelamatkan manusia dan bangsa jin dari azab Allah, dari murka Allah,
dari dunia sampai akhirat, yang menjadi wasilah manusia dan bangsa jin mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah, menempati surga abadi di sana, mendapatkan berbagai anugerah dari Allah, dikabulkan doanya oleh Allah, mendapat curahan kasih sayang Allah, ridha Allah, bahkan sampai cinta Allah. Yang menjadi wasilah adalah ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yang menjadi wasilah adalah ajaran Sayyiduna Muhammad. Dari sisi keilmuan yang Nabi ajarkan, bab yang mana saja, masalah yang mana saja, maka ilmu tersebut inilah yang menjadi manusia dan bangsa jin ini mulia, selamat, bahagia yang abadi. Lalu dari sisi amal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal soleh, apapun itu amal soleh, baik amal yang dilakukan oleh hati maupun amal yang diucapkan oleh lisan maupun amal yang dilakukan oleh anggota badan yang zahir ini, selama amal tersebut sahih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad, maka amal inilah yang menjadikan manusia dan bangsa jin selamat, bahagia dan mulia dari dunia sampai akhirat. Begitu pula setelah amal adalah ta'lim dan dakwah, tabligh, menyampaikan, mengajarkan, mentarbiyahkan ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad dengan cara apa saja, mau dengan suara, mau secara langsung, istilah sekarang live, mau melalui rekaman, mau melalui tulisan, contoh-contoh dakwah dengan apa saja caranya, baik secara langsung maupun dengan cara memakai media, baik media cetak maupun media elektronik, media internet dan sebagainya. Kalau yang didakwahkan dan cara dakwahnya adalah yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad, maka dengan inilah manusia dan bangsa jin meraih keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan yang hakiki dan abadi dari dunia sampai surga. Ajaran siapa? Jawab. Ajaran siapa? Sayyiduna Muhammad. Yang keras jawabnya. Ajaran siapa? Dengarkan dalam firman Allah, Allah menyatakan langsung, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah menjamin, wahai manusia, wahai bangsa jin, wahai makhluk yang lemah, kalian takut oleh siksa yang amat dahsyat, gak usah risau.
Allah menjamin. Jaminan pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, Allah berjanji tidak akan menyiksa siapapun, la fid dunya wala fil barzakh wala fil akhirah, tidak di dunia, tidak di alam kubur, tidak di akhirat. Wa anta fihim, selama engkau bersama mereka, selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Satu. Selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersama kita, maka janji Allah akan Allah buktikan, Allah tidak akan mengazab kita. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kita, ketika kita di dunia, di mana saja, andai kata kita masuk ke sarang macan, sarang singa, sarang ular, kalau Rasul bersama kita, kita tidak akan mendapat madarat sedikit pun. Ketika kita masuk ke alam barzakh, ingat, malaikat pun, malaikat yang tukang menyiksa di kubur tidak akan berani mendekat kepada kita selama Rasulullah SAW bersama kita. Ketika kita bangkit dari alam kubur yang disebut ahwal yaumil qiyamah, bencana-bencana pada hari kiamat yang disifati oleh Allah dengan sifat-sifat yang mengerikan dan menakutkan dalam Qur'annya. Begitu pula yang disifati oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya tentang bencana-bencana pada hari kiamat. Namun kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kita, Allah menjamin tidak akan menimbulkan siksaan sedikit pun. Tidak kepada zahir kita, tidak kepada batin kita, tidak kepada jasad kita, tidak kepada ruh kita. Janji siapa? Janji siapa? Janji Allah yang pertama. Tentunya semua manusia, semua bangsa jin akan takut semuanya jika dihadapkan kepada azab Allah. Siapa yang bisa menahan azab Allah? Pangkat bintang 4 tidak mungkin bisa menghadang azab Allah. Jabatan tertinggi jadi presiden tidak mungkin bisa menghadang azab Allah. Kekuatan bersenjata walaupun dengan berjuta-juta prajurit terhebat tidak mungkin bisa menghadang azab Allah. Yang bisa menghadang azab Allah jika Nabi Muhammad SAW bersama kita. Paham? Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah berjanji dengan janji yang kedua. Jaminan yang kedua apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibhum, dan Allah pun tidak akan menyiksa mereka wa hum yastaghfirun selama mereka beristighfar kepada Allah. Apa? Istighfar, memohon ampunan kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Siapa yang merasa takut dengan azab Allah, perbanyaklah istighfar. Yang pertama, usahakan Rasul bersama kita. Yang kedua, istighfar. Ketahuilah bahwa istighfar ini adalah debu daripada ajaran Sayyiduna Muhammad. Istighfar ini adalah debu daripada kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad. Istighfar ini adalah
bagian kecil daripada amal soleh yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad. Istighfar ini adalah bagian kecil daripada permohonan yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad. Allah memperlihatkan kepada kita manusia dan bangsa jin, selama kita mengamalkan ajaran Sayyiduna Muhammad, walaupun hanya debunya, walaupun hanya istighfar saja, ini sudah bisa menghadang kita daripada azab Allah. Padahal hanya apa? Hanya apa? Apakah dalam ajaran Nabi istighfar saja? Jawab. Apakah dalam ajaran Nabi cuma istighfar saja? Nah. Ini menunjukkan kepada betapa berharganya, betapa hebatnya anugerah wujud Nabi kita Sayyiduna Muhammad, betapa hebatnya, dahsyatnya ajaran Sayyiduna Muhammad. Kita menyerap ajaran manusia dan bangsa jin di muka bumi ini, lalu dimasukkan semuanya ke akal kita, dihafal semuanya, tetap tidak akan bisa menghadang azab Allah. Kita cari pangkat sampai mana, tetap tidak akan menghadang azab Allah. Kita mencari dana, uang, dunia seperti Karun, tetap Karun pun tidak bisa menghadang azab Allah. Fir'aun pun tidak bisa menghadang azab Allah. Iblis pun, setan pun tidak bisa menghadang azab Allah. Yang menghadang azab Allah, Allah berjanji satu. Jawab. Ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersama kita, satu, dua, istighfar. Ketahuilah bahwa di sini ada hikmah, bahwa janji pertama didahulukan oleh Allah. Siapapun kaum umat yang ingin selamat dari azab Allah, kapanpun azab diturunkan ke bumi, kapanpun azab diturunkan kepada ahli kubur, diturunkan kepada ahli mahsyar, ingat, jika ingin selamat, maka yang pertama Allah mengedepankan yang pertama ini hikmahnya menunjukkan bahwa yang pertama ini adalah sesuatu yang paling dahsyat, yang merupakan aslun asilun, yang merupakan asal usul, dari sanalah lahirnya, ingat, benteng dari segala musibah, benteng dari azab Allah. Apa? Adalah wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Wa anta fihim, wa anta fihim, begitu firman Allah. Selama engkau, wahai kekasihku, wahai Muhammad, selama engkau berada di tengah-tengah mereka, alias selama Rasulullah SAW berada bersama kita. Apa maknanya Rasul bersama kita? Apa artinya Rasul bersama kita? Ini ada beberapa makna. Di antara maknanya adalah wujud zatiyah Nabi ada bersama kita. Kalau wujud zatiyah Nabi ada bersama kita, kita aman dari azab Allah. Maka disinilah orang-orang soleh, disinilah para sahabat Nabi dan ahlul bait Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in
bahkan para nabi bahkan para nabi alaihimus salatu wassalam dan para rasul alaihimus salatu wassalam, kita dengar semuanya mendekat kepada Rasulullah, semuanya bernaung di bawah bendera Rasulullah, semuanya tidak mau jauh dari Rasulullah. Kenapa? Semua tahu bahwa azab Allah tidak akan Allah berikan kepada satu kaum, walaupun kaum itu banyak sekali jumlahnya, kalau Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah kaum tersebut. Dekat dengan Nabi, aman. Ini kedekatan secara dzatiyah. Hatta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mau wafat, beliau ingin dikuburkan dengan dekat Rasulullah. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mau wafat, beliau wasiat ingin dikuburkan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dekat dengan Rasul, jasad Rasul ada di sana. Ada apa? Ada wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selama Rasul dekat dengan kita, lihat, Allah tidak akan menurunkan azab kepada orang yang dekat dengan Rasul. Ketika kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena jasad kita mendekat kepada jasad Nabi, datang jaminan dari Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah ke kuburanku, wajib baginya syafaatku, pertolonganku. Subhanallah, ketika mendekat jasad kita kepada jasad Nabi. Allah. Kenapa ada jaminan dari Allah? Wa anta fihim. Faham? Lalu yang kedua, bahwa wa anta fihim, Rasul bisa dekat dengan kita. Yang kedua adalah kedekatan secara ruhani, keberadaan secara ruhani. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ulama mengatakan dalam kitab maulidnya, bitashkhisi dzatil mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin yudhkaru fihi baldani. Bitashkhisi dzatil mustafa, dengan cara kita menghadirkan wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita, di hadapan kita, maka wahwa hadirun, Rasul hadir. Bahkan Rasul lebih dekat kepada kita. Makanya Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dan para fuqaha yang lainnya dalam kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang penjabarannya luas, ketika kita mau mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dalam salat, maka wasiat dari para ulama, dari Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, seyogianya kita menghadirkan dulu Rasulullah SAW di hadapan kita, lalu kita membacakan salam kepadanya. Maka sholat seperti ini, sholat yang mana Rasul bersama kita, itulah sholat yang bisa menghadang daripada azab Allah. Ketika hati kita ingat sama dunia, maka artinya dunia bersama kita, maka kita tidak punya benteng untuk menghadang azab Allah walaupun rupanya sholat. Fahami oleh kita. Ketika Nabi dihadirkan, maka azab Allah tidak akan mendekat kepada kita. Kenapa? Karena Nabi hadir. Kalau Nabi dihadirkan, Nabi mendengar, Nabi menjawab salam kita,
Maka ketika kita menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masuk kepada jaminan Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, karena nabinya sekarang bersama kita. Faham? Faham? Makanya ketika kita mau mengucapkan ya Nabi salamu alaika, ulama mendidik kita, kita harus berdiri. Berdiri itu adalah adab. Adab berdiri. Kenapa kita harus berdiri? Kenapa? Karena mau membaca salam kepada Nabi, mau mengkhitab Nabi. Kalau mengkhitab Nabi, ya Nabi salamu alaika, wahai Nabi Allah, semoga salam Allah tetap atas engkau. Engkau itu harus ada dong. Engkau alaika, engkau. Maka seyogianya hadirkan oleh hati kita bahwa Nabi di hadapan kita. Lalu ketika kita menghadirkan dan membaca salam kepada Nabi yang ada di hadapan kita, seyogianya, sepantasnya, demi menghormat kehadiran Nabi yang agung, berdirilah. Kalau sebelum itu kan masih digoibkan, al jannatu wa naimuha, terus masih digoibkan. Ketika mau ya Nabi salamu alaika, dihitab, dihadirkan nabinya. Kalau Nabi dihadirkan kan Nabi hadir. Kalau Nabi hadir, pantasnya kita duduk apa berdiri? Berdiri. Faham? Faham? Sebabnya berdiri, faham? Fahami oleh kita. Fahami oleh kita. Kalau begitu, kita bisa aman dari azab Allah selama kita mampu menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun dan kapanpun. Benar. Benar. Maka ketika kita menghadapi bahaya apapun, hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita. Kita akan selamat dari berbagai musibah dan bahaya. Ketika ada fitnah yang akan menimpa kita, hadirkan Rasulullah SAW di hadapan kita, maka kita akan terhadang dari berbagai fitnah. Ketika Allah menurunkan azab ke ahli bumi ini, kita ada di tempat azab tersebut, cepat hadirkan Nabi kita di hadapan kita, maka Allah akan menyelamatkan kita. Karena Nabi kita, kalau kita hadirkan, hadir. Kalau hadir berarti masuk kepada jaminan wa anta fihim. Faham? Faham? Ini makna yang pertama, wa anta fihim. Makna yang kedua, bahwa jaminan Allah tidak akan menyiksa siapapun kaum wa anta fihim selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka, yakni sunnahmu alias sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita amalkan sehari-hari. Kita belajar beriman iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak mungkin sama. Kita dalam ilmu yang kita kaji ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kita kaji walaupun tidak mungkin sama. Amal solehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita amalkan, terus amalkan walaupun tidak mungkin sama. Akhlak yang mulia yang harus kita dandankan kepada jiwa dan raga kita adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusahalah siang dan malam seperti itu walaupun tidak mungkin sama, selama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dandankan kepada zahir dan batin kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita. Kalau Rasul bersama kita, artinya kita akan dijaga, diselamatkan dari azab Allah. Faham? 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 Dandani zahir batin kita dengan sunnah Sayyiduna Muhammad
Maka itulah makna kebersamaan Nabi dengan kita. Ini didahulukan. Ingat, wa anta fihim, ini didahulukan. Wa hum yastaghfirun dibelakangkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya karena yastaghfirun dan selain yastaghfirun, yusallun, yuzakkun, yasumun, yasilun, yad'un, yuballighun, apapun yang disebut amal soleh selain daripada yastaghfirun, semuanya lahir dari seorang manusia yang bernama Muhammad. Insyaallah. Maka kehadiran Sayyidina wa Maulana Muhammad adalah anugerah terbesar. Anugerah terbesar. Umat Islam, mukminin mukminat, bangsa manusia, bangsa jin bisa masuk surga, bisa selamat dari api neraka, semua karena apa? Karena menyerap ajaran Sayyidina Muhammad, ilmu Sayyidina Muhammad, akhlak Sayyidina Muhammad, amal soleh Sayyidina Muhammad, imannya Sayyidina Muhammad, akidahnya Sayyidina Muhammad, Islamnya Sayyidina Muhammad, ihsannya Sayyidina Muhammad, wirid-wiridnya Sayyidina Muhammad, kalimat thayyibahnya Sayyidina Muhammad. Yang jadi wali, yang jadi ulama, yang jadi syuhada, yang jadi solehin, serendah-rendahnya jadi mukminin mukminat yang paling rendah, sehingga mereka menjadi ahli surga, selamat dari api neraka, semuanya karena mengidap ajaran Sayyidina Muhammad, bukan karena menyerap ajaran si A dan si B. Lah, tidak. Walaupun dada dipenuhi dengan ajaran si A dan si B, tetap tidak akan bisa menjamin selamat, bahagia dan mulia, la fid dunya wala fil barzakh wala fil akhirah. Tidak di dunia, tidak di alam barzakh, tidak di akhirat. Yang menyelamatkan kita, yang membahagiakan, meninggikan derajat kita, yang menguntungkan kita dengan keuntungan yang sejati, hakiki dan abadi adalah ajaran Sayyidina Muhammad. Faham? 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 Bukan ajaran si A, bukan ajaran si B, bukan, tapi ajaran Sayyidina Muhammad. Fahami oleh kita. Fahami oleh kita. Maka kehadiran Sayyidina wa Maulana Muhammad betul-betul menjadi anugerah yang terbesar kepada semua ahli bumi, bahkan menjadi anugerah kepada semua ahli langit dan langitnya dan penghuni langitnya, isi langitnya, buminya, isi buminya, bahkan bagi semua alam semesta dan penghuni-penghuninya dan isi-isi yang ada di alam semesta. Bagaimana kita tidak bahagia? Ini karunia yang tak terhingga, sehingga kebahagiaan kita itu, rasa bahagianya diperintah oleh Allah. Kita harus bahagia. Jangan sampai dapat duit kita bahagia, begitu Nabi dilahirkan tidak bahagia, Nabi diciptakan tidak bahagia, Nabi diutus di muka bumi tidak bahagia. Kita punya mobil bahagia, kita punya rumah bahagia, kita punya jabatan dunia bahagia, kita lolos sekolah bahagia. Padahal yang kita sikapi dengan rasa bahagia itu tidak akan menyelamatkan kita. Ingat, tidak akan meninggikan derajat kita di sisi Allah, tidak akan memasukkan kita ke surga, tidak akan menyelamatkan kita dari api neraka, tidak. Tapi kehadiran Sayyidina wa Maulana Muhammad
jelas-jelas menyelamatkan, membahagiakan, menguntungkan, memuliakan, menterpujikan kita semua manusia dan bangsa jin di dunia, di barzakh dan di akhirat. Itulah wujud Sayyiduna Muhammad. Apakah ada anugerah yang mengimbangi ini? Apakah ada wujud rahmat yang mengimbangi ini? Tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan tegas kepada semua manusia dan bangsa jin dalam firman-Nya, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Wahai kekasihku Muhammad, katakan oleh engkau kepada semua manusia, katakan oleh engkau kepada semua bangsa jin, katakan oleh engkau kepada semua makhlukku, bifadlillah wa birahmatihi, dengan karunia Allah, dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan hal tersebut, dengan nikmat karunia tersebut, dengan rahmat Allah tersebut, falyafrahu, perintahkan kepada mereka semua harus bahagia semuanya, berbahagialah semuanya. Bahagianya saja diperintah oleh Allah. Lalu berbicara fadl, karunia Allah. Karunia yang mana? Yang menyamai, diciptakan, dilahirkan dan diutus Sayyiduna Muhammad. Berbicara rahmat, bukankah Nabi kita rahmatan lil alamin? Rahmat yang mana? Yang menyamai kehebatan rahmat wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Lalu kalau kita mau bahagia, mana yang lebih pantas disikapi dengan rasa bahagia antara dunia dan seisinya? Andai kata bumi dan langit dihadiahkan kepada kita, tetap tidak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah dan murkanya. Ingat, apa yang perlu disikapi dengan rasa bahagia? Mobil, motor, uang, rumah, jabatan dunia, ilmu dunia, ijazah-ijazah tentang ilmu dunia, kemahiran di dalam berbuat tentang urusan dunia. Apa yang perlu dibanggakan oleh kita, disikapi oleh bahagia? Apa? Ingat, adalah fadlullah, karunia Allah, adalah rahmatullah, kasih sayang Allah. Lalu berbicara karunia dan kasih sayang Allah, apakah ada fadl dan rahmat Allah yang membandingi wujud Nabi kita? Jawab. Lalu Allah memerintahkan kepada kita, falyafrahu, harus bahagia. Perintah siapa bahagia? Perintah Allah. Bangunlah rasa bahagia. Bangunlah rasa bahagia dalam menyikapi wujudnya dan dilahirkannya. Ingat, diciptakannya, dilahirkannya dan diutusnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sikapi dengan rasa bahagia yang memenuhi jiwa. Ingat, ketika kita mendapatkan ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad, berbahagialah. Inilah yang Allah isyaratkan, huwa khairun mimma yajma'un. Di akhir ayat tersebut Allah mengisyaratkan, Allah menjelaskan wa khairun, bahwa karunia Allah ini, bahwa rahmat Allah ini khairun, ini lebih baik mimma yajma'un, daripada apapun yang kita tumpuk, yang kita kumpul. Punya duit berapa, punya dunia seberapa kita, tetap karunia Allah dan rahmat Allah ini khairun mimma yajma'un, dari apapun yang dikumpulkan oleh semua ahli bumi ini.
tidak akan ada yang bisa mengimbangi karunia Allah dan rahmat Allah. Dan berbicara karunia dan rahmat Allah, tidak ada yang mengimbangi wujudnya, diciptakannya, dilahirkannya dan diutusnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, dan ajaran yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faham? Wali Allah jadi wali, bukankah jadi wali karena ajaran Nabi Muhammad diamalkan? Ulama Allah jadi ulama seperti Paman Al-Faqih, Uwa Al-Faqih, yang kita hauli sekarang, seorang alim, seorang wali, yang kita dengar bagaimana manakibnya, yang kita dengar bagaimana mustajab doanya, yang mana siang dan malam berduyun-duyun berdatangan kepada beliau, ingin keberkahan beliau. Berapa banyak yang dihilangkan bingungnya karena barokah beliau, berapa banyak yang dikabulkan doanya karena barokah beliau, berapa banyak yang disembuhkan dari penyakit zahir dan batinnya karena barokah beliau. Bukankah kita menyaksikan bersama? Berapa banyak orang yang menghadapi hal yang menakutkan, hal yang mengkhawatirkan, yang menjadi galau dan stres, hilang semuanya barokah beliau. Apa almarhum pernah cerita ketika beliau bertiga berjalan sama kakaknya, yaitu Mama Aceng Sahibul Haul rahmatullahi rahmatan wasi'ah, dan yang ketiganya adalah putranya Mama Al-Qumi rahmatullahi alaih, yaitu Kang Ade, Kang Dede. Saya itu masih muda beliau. Lagi berjalan, begitu lagi jalan, nggak taunya masuk ke wilayah area pertempuran. Area pertempuran tengah-tengah. Ini dipakai pertempur, dari sini peluru menyerang ke sini, dari sini peluru menyerang ke sini. Pas masuk di tengah-tengah sawah, bertiga ini begitu langsung tembakan saling serang. Kang Dede ini langsung tiarap. Begitu langsung tiarap, Mama Aceng kaget. Beliau menyangka Kang Dede terbunuh, tertembak. Lalu Mama Aceng bertanya, kunaon Dek? Tiarap, suruh nate, tiarap. Nama kegituan suruh nate. Hudang sia. Kalau kita hudang, dihudangkeun norok tok, norok tok atuh pelor ti ditu pelor ti dieu pelor, ieu kudu leumpang tengah-tengah norok tok. Bagaimana? Bagaimana dengan tenangnya memberikan syafaat kepada ini yang dua nih. Memberikan syafaat dengan tenangnya, ngobrol, akhirnya jalan di tengah-tengah peluru, dari sini peluru, dari sini peluru, malah ngobrol. Masya Allah. Seperti itu. Seperti itu. Ketika dimasukkan ke medan perang, di tengah-tengah tempat pertempuran, dari kanan peluru ratusan prajurit, dari kiri peluru ratusan prajurit, berapa ratus ribu peluru yang ditembakkan. Ini jalan kaki bertiga ngobrol. Apa sendiri yang menceritakan? Begitu tenangnya. Ini Mama Aceng, entah kemana peluru, gak ada yang menyentuh kain, gak ada yang menyentuh kain sedikit pun, apalagi kulit. Gak tahu kemana itu larinya peluru. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Dan semuanya tahu. Ketahuilah bahwa orang seperti Mama Aceng menjadi begitu agungnya. Dan kita sekarang ini hadir di majelis haulnya demi meraih barokah beliau, karomah beliau, kasih sayang beliau, doa beliau. Semoga kita mendapatkannya.
syafaat beliau, semoga kita mendapatkannya. Ketahuilah, beliau menjadi seperti itu karena apa? Ketahuilah, ayahnya Eyang Bojong radhiyallahu ta'ala anhu yang begitu hebat karomahnya seperti itu karena apa? Semuanya karena menyerap ajaran Rasulullah. Semuanya kembali kepada satu sentral yang sama. Semua wali, mau wali tingkat rendah, mau wali tingkat kutub, sama semuanya karena menyerap ajaran Rasulullah. Siapa yang mendapat nasib bagian daripada sunnah Rasul yang bisa diamalkan dengan benar sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Allah dan Rasulnya, semakin banyak nasibnya, semakin banyak bagiannya, maka semakin tinggi derajatnya, maka semakin lebat hujan anugerah dari Allah kepadanya. Maka para wali-wali Allah, para solehin, karena semua tahu bahwa yang menjadi sebab adalah ajaran Nabi, maka berlomba-lombalah orang-orang yang tahu ini mencari ilmu Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, ajaran Nabi dengan sebenar-benarnya, zahiran wa batina, zahirnya batinnya, karena semua tahu hanya dengan itulah semuanya bisa meraih keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan setinggi-tingginya yang hakiki dan abadi. Benar. Dan bukti tuh, lihat berapa banyak bangkai-bangkainya para wali, para ulama, para solihin, para syuhada sudah jadi bangkai. Masya Allah, masih bisa memberkahi umat. Sudah jadi bangkai, masih memberkahi umat, menjadi keselamatan bagi umat, menjadi keberuntungan bagi umat. Sudah jadi bangkai. Kenapa ini bangkai ini kok bisa begini? Karena bangkai ini adalah ketika hidupnya mereka menyerap dan mengamalkan ajaran Sayyidina Muhammad. Fahami? Fahami? Kenapa banyak muslim yang tidak punya kemuliaan, tidak di dunia, tidak setelah matinya, bahkan setelah matinya ditakuti oleh keluarganya sendiri. Ketika keluarganya lewat ke kuburannya tengah malam, bujur nararempona, pantatnya, bulu kuduknya merinding. Lewat siapa? Lewat kuburan saudaranya, padahal lewat kuburan mantan suaminya, mantan istrinya. Ya mantan kan? Kalau bukan mantan, kalau tidak mantan tidak mungkin bisa nikah lagi, ya kan? Bener nggak? Kalau suami kita meninggal, itu berarti mantan. Cirinya apa? Ya cirinya kita bisa nikah lagi, bener? Paham? Takut ketemu sama mantan, padahal dulu dikejar-kejar, dulu dirindukan. Sudah jadi bangkai, masukkan ke kebun bambu, ya, apalagi di pinggir kali. Kebetulan kita lewat, jangankan sendiri, bertiga aja sudah takut. Lalu baca ayat kursi segala macam, dianggapnya jurig, seolah ini mayit ini jurig, seolah mayit ini pocong dan sebagainya. Innalillah. Ketahuilah, barangkali kita pun juga kalau mati seperti nasib mereka yang ditakuti. Loh? Lalu kenapa itu para wali kok disenangi? Walaupun ada di hutan, di gunung, jauh, harus melewati lautan, tetap terus dikejar, bangkainya terus dikejar, nabung, ingin jarah ke situ, ke sini, ke wali-wali Allah, nabung. Ada yang nabungnya sampai berbulan-bulan. Masya Allah, ketika berangkat
merasa bahagia luar biasa. Ketika masuk ke area makamnya padahal tengah malam, bahagia luar biasa. Allah. Ketika mimpi bertemu dengan seorang wali, seorang ulama, bahagianya luar biasa. Coba kalau kita mimpi dengan yang sudah mati, siapa saja ya, selain orang-orang besar, semakin sering mimpi itu semakin ketakutan kita. Bener nggak? Tetangga kita ketabrak mobil, lalu kita malamnya mimpi, takut nggak? Apalagi sering mimpinya. Tuh, kalau ketemu ulama semakin sering semakin bahagia kita. Kalau bertemu langsung, andai kata wali keluar dari kuburannya, bahagia kita, bahagia. Coba kalau mayit tetangga kita keluar dari kuburan, tuh kan udah beda. Apa yang membedakan? Yang membedakan ini wali-wali Allah, nasibnya yakni bagian daripada mengamalkan sunnah Rasul itu lebih sempurna, lebih sempurna. Semakin sempurna semakin tinggi derajatnya, walaupun tidak berpesan go, tidak amanat ziarahi saya, enggak. Para wali ngumpet di gua dicari, benar enggak? Pahami oleh kita, ada magnet ruhani yang Allah tanam di hati-hatinya orang yang beriman untuk menunjukkan keagungan ajaran Sayyidina Muhammad, bahwa munculnya para wali di sana di sini, para ulama, para syuhada, para solihin, dan akhirnya karomah beliau, barokah beliau ini dalil nyata atas kebenaran dan atas keunggulan, atas keistimewaan ajaran Sayyidina Muhammad. Faham? 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 Di sana di sini banyak wali-wali Allah. Nah inilah ya, bukti kebenaran, bukti keagungan, bukti kesempurnaan ajaran Nabi Muhammad. Yuk silakan kalian sekolah ke universitas manapun yang termasyhur di muka bumi, sampai puluhan tahun kalian kejar, kalian hafal, kalian pahami, kalian amalkan, sampai mati kalian amalkan, tetap kalian tidak akan menggapai derajat seperti derajat yang digapai oleh para wali Allah, para ulama Allah. Kenapa? Karena yang kalian gapai bukan ajaran Nabi, yang kalian hafal bukan ilmu Nabi, yang kalian fahami capek-capek bukan ilmu Nabi, yang kalian amalkan siang dan malam, yang kalian bicarakan siang dan malam bukan ilmu Nabi, yang kalian publikasikan bukan ilmu Nabi, yang kalian perjuangkan bukan ajaran Nabi. Maka dari mulai hidup kalian capek, lalu kalian mati, sudah kalian menjadi bangke, nyatalah kehinaan kalian. Karena para ulama, para wali Allah, para solihin, para syuhada yang diserap siang dan malam ilmu Nabi, yang difahami ilmu Nabi, yang diamalkan amalan Nabi, yang didandankan kepada jiwa raganya akhlak Nabi, yang diwiridkan wiridan Nabi, kalimat thayyibah Nabi, yang ditabligkan dan diperjuangkan. Apa yang ditabligkan dan diperjuangkan oleh Nabi? Hidupnya mulia, setelah jadi bangke jadi mulia. Mari kita adu bukti, mana yang sudah lulus dari universitas yang sudah matinya diziarahi, mana yang paling kaya yang sudah matinya diziarahi, mana yang punya jabatan dunia yang setelah matinya diziarahi diambil barokahnya. Ternyata buktinya dimanapun dari masyrik ke maghrib, tetap yang diziarahi, yang diambil barokahnya adalah yang waktu hidupnya menyerap ilmu Nabi, memahami ilmu Nabi, menghafal ilmu Nabi, mengamalkan ilmu Nabi, memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi. Benar tidak? Paham tidak? Kenapa Al-Fakir mengungkap ini? Karena sekarang banyak umat Islam yang berbelot
dari ajaran Nabi kepada ajaran yang lain. Otaknya, hatinya dicapekkan untuk menghafal, memahami bukan ajaran Nabi. Tenaganya dikuras, capek, dipakai apa? Mengamalkan bukan amalan Nabi. Ngomong siang dan malam, menulis status di sana di sini, sampai tangannya compare. Hah? Sampai tangannya compare. Apa compare? Sampai lidahnya keluh, sampai matanya buta, tetap tidak akan mendapatkan keagungan, tidak akan mendapatkan kemuliaan. Begitu jadi bangkai, tetap dibuang jauh-jauh, dibuang jauh-jauh, dibuang jauh-jauh. Ini banyak nih yang lulusan universitas, ini banyak nih. Tanya istrinya, tanya istri kita, "Mah, kalau bapak meninggal dunia, boleh ya bapak dikuburkan di kamar kita?" Coba coba tanya istri kita, bagaimana jawabannya? Mau kira-kira enggak? Mau. Lalu kita ya, sebagai istri, kan kita dicintai suami. Kalau Neng meninggal dunia, boleh ya dikuburkan di kamar ini? Jawab boleh kita. No. Bener enggak? Bener enggak? Tapi Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berapa banyak para ulama, para wali yang dikuburkan di kamarnya. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha setelah Nabi dikuburkan hidup bersama Rasulullah yang ada di dalam tanah, di kamar. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wafat, dikuburkan juga beliau ayahnya di kamarnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wafat dan beliau sebelumnya wasiat minta izin kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dan diizinkan untuk dikuburkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Berarti berempat di dalam kamar. Masya Allah, hidup sampai Siti Aisyah sakit sampai beliau wafat. Masya Allah, dengan kuburan, dengan kuburan. Takut, bangga malah, bangga malah. Masya Allah, bangga, bahagia malah. Allah. Dan banyak para ulama, para wali dikuburkan di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Masya Allah, kita sering menyaksikan ya, Al-Fakir sering ziarah, banyak yang dikuburkan di dalam rumahnya dan semuanya keluarganya bahagia. Tanya oleh kita istri kita, kira-kira bahagia kalau kita dikuburkan di dalam rumah kita sendiri ya? Kalau ternyata mereka nggak mau kita dikuburkan di dalam rumah tersebut, berarti ada apa pada diri kita? Di mana kedudukan kita? Oh, ternyata kita masih kedudukannya sederajat dengan jurik. Sederajat dengan jurik, sederajat dengan pocong. Ya, sederajat dengan hantu. Sampai teganya kita dikeluarkan dari rumah yang mana kita capek mengerahkan segala kemampuan ingin punya rumah itu. Kita minta satu kamar saja untuk kita. Kalau kita mati kuburkan di sana, tetap kita akan ditolak. Ya,
Ini menunjukkan dalil bukti bahwa kita masih sederajat dengan hantu. Kalau para ulama, para wali tidak, bahagia, Masya Allah, tabarakallah. Ada apa di mereka dan ada apa di kita? Ternyata di mereka ada ajaran Sayyidina Muhammad yang diamalkan. Ingat, lebih banyak didawamkan. Mama Aceng tidak akan mungkin menjadi seperti Mama Aceng yang begitu mulia kalau Mama Aceng tidak menyerap ilmu Nabi Muhammad, kalau Mama Aceng tidak menghafal, memahami, mengamalkan ilmu Nabi Muhammad, hidup di sana dan mati pun di atas itu. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Ketika dibangkitkan dari dalam kubur pun orang yang mendandani jiwa raganya dengan sunnah Nabi Muhammad, malaikat munkar nakir pun segan. Malaikat zabaniyah, malaikat yang penyiksa tidak akan mau mendekat. Alam barzakhnya berubah menjadi gedung yang mewah beserta taman-taman yang mewah dan berbagai fasilitas makanan, minuman, pakaian yang serba hebat. Kenapa? Karena menyerap ilmu Kangjeng Nabi Muhammad, karena mengamalkan amalan Kangjeng Nabi Muhammad, karena berakhlak dengan akhlak Kangjeng Nabi Muhammad, karena mewiridkan wiridnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan haul ini kita bercermin, oh Mama Aceng ya, oh ini haul Mama Aceng. Siapa Mama Aceng? Oh ulama. Mama Aceng, oh wali. Mama Aceng, oh ustaz banyak. Kenapa Mama Aceng menjadi begitu? Teruskan, tanyakan. Oh ternyata ada wa anta fihim, ternyata ada wa hum yastaghfirun. Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah dibahas di majelis yang telah lalu di sini juga, namun belum diperluas. Sengaja sekarang diteruskan. Masih ingat kan? Masih ingat nggak ayat ini? Tuh kan? Tuh. Silain aku mah ngaji. Oh, Al-Fakir dengan ribuan kali jadwal, ingat yang di sini dulu bahas apa? Ingat gitu. Ini menyambung. Coba lihat hati, coba denger aja. Sengaja dibahas lagi, diperpanjang karena masih penting untuk mengenal keagungan Sayyidina Muhammad. Maka kebahagiaan kita malam ini, ingat, adalah amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dalam Qur'annya, falyafrahu. Lalu bagaimana melampiaskan kebahagiaan? Maka melampiaskan kebahagiaan atas karunia Allah dan rahmat Allah, diciptakannya, dilahirkannya, diutusnya dan wujudnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad yang sampai kepada kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu dilampiaskan kebahagiaan ini dengan warna-warni amal soleh lagi. Ada yang sedekah, ada yang baca salawat, ada yang memuji Nabi, ada yang tahlil, ada yang baca Quran, macam-macam. Ada yang menyimak ilmu, ada yang berdakwahnya, menjelaskan keilmuan, macam-macam. Ini amal soleh semua. Hatta salaman amal soleh semua. Dari sana ribut salam, itu amal soleh. Hatta senyum dengan sesama muslim, ini amal soleh. Assalamualaikum, amal soleh. Waalaikumsalam, amal soleh. Semuanya amal soleh. Dengan doa warna-warni, Masya Allah, ini semua amal soleh. Dan semua amal soleh yang kita lakukan atas dasar apa? Kebahagiaan kita yang kita tumpahkan malam ini atas anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Faham? Faham? Apa anugerah tersebut? Adalah wujudnya, dilahirkannya dan diutusnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Setelah itu adalah kehadiran para ulama-ulama Allah setelah Nabi, yang diantaranya adalah hadirnya Mama Aceng di muka bumi ini. Ini anugerah bagi kita, ini fadl minallah, ini rahmat minallah.
ketika kita bisa dekat dengan ulama, ketika kita bisa menimba ilmu dari ulama, bahkan melihat saja wajah ulama sudah menjadi anugerah fadl dan rahmat dari Allah, bisa dihapus dosa-dosa kita. Allah lampiaskan kebahagiaan ini. Lalu ada yang bertanya, kenapa tadi ada yang pakai pencak-pencak silat dan sebagainya? Ingat, tanyakan, apakah kan peragaan seperti itu, silat yang disunnahkan di dalam Islam untuk bela diri, bela agama, bela negara, bela harta, bela kehormatan, bela akal dan sebagainya, apakah itu dicaci oleh agama? Oh tidak, bahkan disunnahkan. Jadi memperagakan sama amal soleh juga. Andai kata cuma joget saja, joget ini barang yang boleh-boleh saja, barang yang jaiz dalam melampiaskan kebahagiaan, maka dibolehkan, tetap akan mendapat pahala. Dari sisi apa? Dari sisi rasa bahagianya kalau dilampiaskan dengan barang yang mubah, yang jaiz. Kalau dilampiaskan dengan barang yang sunnah, maka akan double pahala farah, pahala bahagia dengan pahala amal soleh tersebut. You understand? Faham? Faham? Oh, alhamdulillah. 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 Semoga apa yang kita amalkan sekarang Allah sampaikan kepada almarhum guru kita semuanya yang mulia, Mama Aceng rahmatullah alaih, wa radhi anhu wa radah wa ala magamah, dan semoga kita mendapatkan barokah beliau, semoga kita mendapatkan syafaat beliau, semoga kita mendapatkan nafahat beliau, semoga kita mendapatkan asrar beliau, semoga kita mendapatkan anwar beliau. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahul Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertemuan saat ini dicukupkan sekian. Berhubung sekarang sudah pagi, ya, sebentar lagi subuh, dan sebelum turun mengundang kepada semua keluarga besar Mama Eyang Bojong, dan mengundang kepada semua keturunan Eyang Mahmud radhiyallahu anhum ajma'in, mengundang kepada semua hadirin hadirat dan mustami'in mustami'at untuk bisa hadir dalam majlis Maulid Akbar di Simpang Pemulihan Sumedang tanggal 3 Desember hari Ahad, dari mulai jam 7 pagi sampai zuhur. Semuanya dikompakan. Dan yang dekat nanti hari Minggu yang akan datang mauludan di Makom Apa, dan pembukaan pengajian bulanan. Kitabnya adalah Ad-Da'watut Tammah karangan Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kalau punya kitabnya bawa, kalau tidak punya beli dulu dari sekarang mumpung ada waktu, ya. Sekian, mohon maaf dari segala kekurangan, wal afu minkum, dan kita akhiri bersama berdiri berziarah wada kepada Eyang dan kepada sahibul haul, menghadap ke sana semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum darakum min mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ashab hadzal maqam, maqam az-ziyarah, maqam ar-rahmat, maqam al-barakat, maqam al-asrar, maqam al-anwar, maqam an-nafahat, مقام العطايا، مقام المزايا الربانية، مقام النعم، مقام المنن الإلهية والنبوية ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
ya sayyidi mama eyang bojo radhiyallahu ankum wa ardakum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya wali Allah, ya mama ajungan Sayuti radhiyallahu ankum wa ardakum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya wali Allah, ya mama Usuf radhiyallahu ankum wa ardakum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya wali Allah, ya mama Engkau radhiyallahu ankum wa ardakum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya wali Allah, ya mama Mehmet radhiyallahu ankum wa ardakum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya mama Aceh radhiyallahu ankum wa ardakum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa oyo rahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum ya alim ya fadil mama jangan muniran. Assalamualaikum mama al-qami ya mujahid fi sabilillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mama Ali Muhasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbah Mursyid. Assalamualaikum. Radhiyallahu ankum wa ardakum. Jazakumullah anna wa an ahlina wa dhurriyyatina wa an muridina wa an وعن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خيرا كثيرا وارض عنكم أفضل الرضا عدد الرمل والحصى وعدد ما أحاط به علمه واجعل الجنة منزلكم ومسكنكم ومأواكم ومأوانا ومأوى أهلنا وأزواجنا وذرياتنا ومريدين ومن أخذ عنا إلى يوم القيامة معكم. الوداع والأمان وأودعت عندكم وعند ربي رب العالمين شهادتي وميثاقي إلى يوم القيامة وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفنا وشرفكم بقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liarwahikum al-Fatihah. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kubul semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan berakhirnya tausiah dan doa sekaligus ditutup dengan ziarah kubra, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga haul al-wali al-maghfirlah al-mukarram Bapak Aceh. Semoga kita yang hadir malam hari ini mendapatkan keberkahan yang sempurna dari acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh simpatisan. Terima kasih disampaikan kepada hadirin sekalian. Terima kasih disampaikan kepada segenap para panitia. Terima kasih disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, para aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini malam yang penuh anugerah untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Jangan pernah berkata dunia ini gelap jika di hatimu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.